Seperti yang diketahui bahwa sejarah Hari Pers Nasional bertepatan dengan sejarah berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada tanggal 9 Februari 1946 silam. Pada kala itu, wartawan Indonesia memiliki peran ganda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai aktivis pers yang menjalankan tugas-tugas pemberitaan dan juga sebagai penerangan kesadaran nasional. Yang kedua, sebagai aktivis politik yang turut serta dalam kegiatan perlawanan terhadap penjajah. Seiring berjalannya waktu, peran serta perjuangan para wartawan ini memperoleh wadah dan media dalam lingkup nasional dengan berdirinya organisasi PWI ini. Selanjutnya, Hari Pers Nasional atau HPN sendiri dibahas dan menjadi salah satu hasil dari Kongres PWI ke-28 yang berlangsung di Padang pada tahun 1978. 7 tahun kemudian, tepatnya tanggal 9 Februari 1985, Hari Pers Nasional ditetapkan dan diresmikan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 dan juga merupakan HUT PWI. Namun jauh sebelum diresmikannya Hari Pers Nasional, sudah terdapat pers pelajar di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari tahun 1924 ketika majalah Indonesia Merdeka terbit di Belanda. Selain itu, beberapa majalah lain seperti Hindia Putra, Jong Java, Usaha Pemuda, dan Suara Indonesia Muda juga menjadi sejarah perkembangan pers mahasiswa di Indonesia. Adapun organisasi tingkat nasional yang menghimpun aktivitas pers, yaitu salah satunya adalah Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Juga telah berperan penting dalam sejarah pers mahasiswa di Indonesia. Pada era demokrasi liberal pun, pers mahasiswa ini tidak kalah dalam kematangannya dengan pers umum. Dan era ini dianggap sebagai era keemasan pers mahasiswa di Indonesia. Melalui publikasi mereka, para pelajar ini telah ikut serta dalam menyuarakan isu-isu penting termasuk perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan. Namun seiring berjalannya masa, pers mahasiswa kembali direduksi dan dipandang sebelah mata karena dianggap masih sebagai mahasiswa. Padahal apabila ingin meromantisasi era kelam, di mana saat Indonesia masih ketat oleh rezim, pers mahasiswa menjadi alternatif dalam menghasilkan liputan yang berdampak ketika pers umum tidak mampu atau tidak diperbolehkan untuk menyuarakan isu-isu publik. Masih begitu segar diingatan mengenai peristiwa LPM Lintas yang dipolisikan oleh kampusnya sendiri karena menyuarakan isu terkait pelecehan seksual di kampusnya. Selain dipolisikan, pihak kampus juga menerbitkan surat pembekuan terhadap LPM Lintas yang otomatis harus terpaksa berhenti. Lantas, apakah pers mahasiswa bisa mendapatkan perlindungan yang aman dengan persma yang ringkih ini? Karena mengingat banyak kasus represi yang menimpa pers mahasiswa karena aktivitas jurnalistiknya. Itulah sejarah Hari Pers Nasional dan juga sejarah pers mahasiswa. Kami dari LPM Sigma mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers, tak ada kebebasan pers tanpa demokrasi.